Keren, kapan ada tim Indonesia gitu kan? Nanti masuk transfer market, Fenerbahce itu Rans FC gitu kan? Itu here we go tuh kan? Fabrizio Romano ntar ya here we go tuh. Gue yakin banget coach si Ozil itu ditunjukin video, mungkin ya, ditunjukin video sama Raffi Ahmad betapa populernya Turki di Indonesia. Itu layangan putus. Kapadocia kan, oh iya Indonesia good gitu kan, iya kan? Gue sih pengen dia datang. Kenapa? Gua harap Raffi ajak dia main sama SFC. Gue bilang gue akan datang, gue kolongin Ozil. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di Pangeran and Justin Show pada edisi kali ini. Nggak ada terlalu banyak hal yang sebenarnya menarik untuk dibicarakan. Ya, Arsenal kalah dari Nottingham Forest 1-0. Biasa itu. Standar. Biasa. Yeah, Arsenal sama Nottingham Forest saja yang pernah juara Champions kan Nottingham Forest. Arsenal nggak pernah soalnya. Exactly, jadi biasa. Ya, jadi biasa itu. Nggak ada yang perlu diomongin gimana-gimana banget lah. MU lolos menang. Iya, tapi lu nonton nggak? Enggak nonton. Itu juga nggak penting buat diomongin. Nggak penting buat diomongin. Newcastle kalah kan kemarin, tersingkir lawan dari Cambridge, itu juga nggak perlu diomongin menurut gue. Sebenarnya yang seru kalau mau kita lihat ini adalah karena kemarin juga Piala FA di Inggris. Yang lebih menarik buat diomongin sebenarnya soal transfer window yang masih sisa berapa nih? 2 minggu lagi. Iya. Sisa 2 minggu lagi, dan kalau kita lihat sejauh ini yang udah pindah itu bek kanan salah satu terbaik di dunia, coach. Kieran Trippier pindah dari Atletico Madrid. Tapi harga cuma 12 juta. Newcastle. Ya udah tua, dia kan udah itu apaan baru 30. Udah di atas 30, udah di atas 30 umurnya. Iya, udah 30 plus. Lalu Philippe Coutinho dari Barcelona ke Aston Villa on loan. Itu juga karena dia bestie sama Steven Gerrard tuh pasti kan. Pasti bestie, iya kan? Emang. Iya. Terus juga Ferran Torres itu Manchester City ini good business ya. Dia beli di awal musim, dia jual berapa? Dia jualnya 50-an juta gitu. Dia belinya mungkin cuannya hampir 55. Iya, dia jualnya 55 kan. Dia belinya 20-an kalau nggak salah ya. Nggak tahu gue. Pokoknya cuannya lumayan itu. Cuannya lumayan, dan dia jualnya ke Barcelona juga, tim yang sebenarnya nggak punya duit. Iya. Enggak, sebenarnya Barca bukan nggak punya duit. Barca punya duit. Cuman orang selalu mencampur adukan antara salary cap di La Liga dengan punya duit atau enggak. Kalau punya duit, they can buy. Mereka punya duit. Cuman mentoknya kan di salary cap. Tapi itu udah ada solusinya. Gua mau bahas satu persatu dari Trippier dulu ya. Iya. Ini gue selalu melihat sebuah tren dari tim-tim OKB di Inggris. Dari zaman Chelsea, Manchester City, sekarang Newcastle, itu pasti mereka awal-awalnya tuh membuka pembelian pemain dengan membeli fullback yang mereka anggap bagus sih, orang Inggris juga gitu, dengan harga yang ya lumayan lah. Dulu Chelsea sama Man City itu sama belinya, coach. Wayne Bridge. Sama tuh Wayne Bridge. Sekarang Newcastle beli Trippier gitu. Dan kalau lo lihat ya, kalau misalnya lo mau lihat, oke lah, nanti mungkin ada 1-2 marquee signing gitu ya, dari tim OKB ini. Dulu di Chelsea itu dia beli siapa tahun pertamanya? Beli Robben kalau nggak salah ya? Gue lupa lah gitu ya. Dia beli pemain-pemain kayak Robben. Kalau Man City dia beli Robinho gitu kan. Pasti di Castle tuh juga ada, ntar beli siapa, ada pemain-pemain markinya. Tapi ntar banyak rombongan pemain-pemain ini. Rombongan pemain-pemain tier 3 bahkan. Gue ngelihat tim-tim OKB ini, dan ini juga terjadi dengan Chelsea dan Manchester City di awal. Mereka itu ya OKB. Dalam arti membeli pemain bukan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan filosofi, pokoknya yang penting angkut nama dulu. Angkut nama dulu. Kalau kasus Newcastle kan gue masih agak paham bahwa mereka butuh pemain berkualitas karena psiko mereka dalam zona degradasi, ya kan? Kan nggak lucu. Orang terkaya di dunia, salah satu terkaya yang punya, ibarat Newcastle klub yang terkaya, ya kan? Tapi main di Championship. Maka dari itu, beli pemain sebanyak mungkin, dan itu dulu juga awalnya Chelsea City, baru pelan-pelan mereka benahi
membeli pemain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Ya, dan gue juga kalau jadi pemain yang lumayan jangan tier 1 udah tier 2 gitu ya. Gue juga mikir-mikir kali mau main gini Newcastle kalau sampai mereka sampai mereka degradasi. Iya. Walaupun mungkin kalau duitnya banyak juga nggak apa-apa juga. Kayak dulu siapa tuh yang orang Belanda yang main di Chelsea? Winston Bogarde. Iya. Mantep tuh orang, mantep tuh, gabut beneran nggak pernah main kan. Dia kontrak 4 tahun, tahun pertama masih main, terus Mourinho masuk kalau nggak salah 3 tahun gaji buta. Iya. Terus pensiun. Dan disuruh pindah nggak mau kan? Nggak mau. Disuruh pindah dia mau, cuman nggak ada yang bisa bayar gaji dia. Iya. Jadi dia nggak pindah-pindah. Dulu juga Wayne Bridge tuh di Man City kalau nggak salah 2-3 musim terakhir tuh dipinjemin dia, karena nggak ada yang bisa beli dia, nggak bisa bayarin gaji ya, disuruh turun gaji nggak mau. Jadi basically dia selalu ada, dia dibayarin gajinya sama Man City tapi main di tempat lain. Dan bagi pemain-pemain yang memang ini ya, pemain-pemain yang memang ya pengennya duit aja. Dan gue sih tidak masalahkan, gue tidak menyalahkan kalau ada. Siapa dulu back-nya ini, back Spurs tuh, yang back kirinya Benoit Asuekoto. Tuh dia pernah punya interview di Guardian, panjang banget gitu interviewnya. Terus dia bilang, enggak, gue sebenarnya nggak suka-suka banget main bola, dia bilang. gue cuma melakukan ini tuh cuma buat duit doang gitu, dia bilang. Dan gue realistis aja gitu kan. Dan orang-orang kayak gitu sih gue yakin ada, dia akan melihat dia akan melihat Newcastle tuh sebagai sebuah opportunity yang mungkin nggak akan datang lagi kalau mereka ditawarin gitu kan. Dan kalau lo ingat dulu zamannya Man City ya, awal-awal tuh. Iya memang ada kayak Kompany, belakangan ada David Silva, Kun Aguero. Itu setelah itu. Kan kalau awal-awal tuh yang dibeli Kompany sebenarnya. Yang pemain paling bagus di tahun pertama itu Kompany sebenarnya, yang bertahan lama banget ya. Pemain-pemain kayak Elano tuh gitu. Valeri Bojinov. Iya kan. Joe gitu kan. Itu yang gue maksud, mereka pokoknya asal beli pemain kualitasnya mungkin nggak terlalu bagus, mungkin lagi naik down sedikit, dibeli untuk mencari, ya kayak OKB lah kalau gue bilang. OKB kalau punya duit kan beli mobil, beli ini, beli itu. Padahal nggak ada tabungan, kasarnya begitu. Lo tau nggak kalau misalnya pemain-pemain yang menurut gue secara profil tuh cocok dibeli sama Newcastle, sesuai dengan apa tadi kita omongin, tau nggak? Pemain-pemain kayak Leandro Trossard, tau nggak? Iya kan? Itu pemain gatot di mana-mana. Exactly, pemain-pemain kayak gitu tuh cocok sebenarnya. Enggak lah. Eric Maxim Choupo-Moting tuh Newcastle tuh cocok tuh. Cocok kan? Gue bilang mereka itu incer, kalau nggak salah ya, mereka itu incer Wijnaldum, dan itu cocok gue bilang. Dia kan udah pernah main di Newcastle dulu. Di samping dia udah pernah main di Newcastle, tapi punya nama cukup bagus, cuman bukan top. Dan bahkan mereka kan incer 4 pemain Arsenal. El Neni, Nketiah, Holding, sama Aubameyang. Nah, kalau 2-3 El Neni itu pemain itu fit tuh dengan yang tadi kita omongin kan. True. Secara profil tuh. At least mereka bisa dengan asumsi ya, kita berandai-andai 4 itu datang sama Wijnaldum lah. Plus Trippier 6, gue rasa mereka akan survive di Championship. Iya, karena tujuan mereka kan itu sekarang kan. Dan baru musim depan mereka beli yang benar-benar bagus. Ya cuman kalau pemain kayak Wijnaldum mungkin ya udah pernah juara Liga, udah pernah juara Champions juga gitu kan. Dia kalau pulang ke Newcastle pasti dianggap pahlawan kan. Gitu kan. Ya mungkin bisa aja sih gitu. Cuman buat pemain-pemain yang sebenarnya usianya masih kayak lo sebutkan Nketiah gitu, ya bisa aja sih kalau misalnya dia merasa ya. Di mana-mana nggak main di Arsenal juga. Apalagi kalau Vlahovic datang, udah selesai itu. Nggak bakal datang Vlahovic. Datang. Nggak bakal. Gue sih nggak begitu setuju ya. Tapi gue bilang dia datang. Gue merasa bahwa berapapun Arsenal ngebid buat Vlahovic, ada tim lain yang akan outbid Arsenal. Masalahnya nggak ada tim lain yang mau ngebid dia. Tunggu aja sampai tiba-tiba dikabarkan Arsenal udah bidding nih. Mungkin musim depan. Nah, kalau dia mau menunggu musim depan, iya. Itu pasti banyak tim besar. Tapi kalau di Januari, nggak ada yang mau ngebid dia. Dia kan pengen, agentnya kan pengen dia ke City. Pep udah bilang, kita nggak akan tarik striker. Jadi selesai juga itu. Jadi there is no other option kecuali Arsenal. Dan Arsenal berani ngebid 55 juta plus, kalau nggak salah 300 ribu seminggu, which is ridiculous kalau gue bilang untuk pemain yang belum terbukti sama sekali. Gue masih tetap yakin sih kalau misalnya Arsenal bener-bener nih put the offer on the table,
somebody somewhere tuh akan bilang oke, match beat-nya ntar tinggal Vlahovic yang milih dia mau main di mana. Sekarang gue tanya, berapa tim sih yang bisa ngalahin beat-nya Arsenal? Sekarang memang nggak ada. Banyak. Cuman setelah itu gue yakin setelah itu offer ditaruh atas meja resmi gitu kan, formally gitu kan, made offer, gue yakin pasti apa kita biarin ya ke Arsenal ntar harganya jadi mahal banget. Udah beli aja sekarang. Gue sih cukup yakin kayak gitu coach ya. Tapi kita pindah ke pemain nomor 2, tadi kita udah bilang Coutinho. Iya. Ke Aston Villa. Coutinho nih menurut gue prestasi terbesar dia selama dia sejak pindah dari Liverpool ke Barcelona adalah mencetak gol ke gawang Barcelona sebagai pemain Bayern Munchen dan menjadi juara Champions League. Enggak, Coutinho gue bilang apa ya? Dia kayaknya susah adaptasi dengan, kalau dia sebagus itu, Munchen akan ambil dia. Faktanya enggak juga, ya kan? Jadi kalau gue ngelihat Coutinho memang dia susah adaptasi dan mungkin ada sedikit post power syndrome, seolah-olah dia bintang yang datang dari Liverpool. That's why gue bilang keputusan yang tepat untuk pindah ke Aston Villa. Di samping dia bermain di bawahnya Gerrard, tapi at least ini peluang dia untuk membuktikan lagi karena di mana-mana dia gagal setelah keluar dari Liverpool. Dia selain ke Munchen kemana ya? Coutinho nggak tahu gue. Nggak ada kan? Nggak ada, Munchen doang ya? Iya. Munchen, kalau di Barca udah dikasih kesempatan dengan berapa pelatih, berkali-kali nggak impress sama sih, sekali. Dari awal dipindah dari Liverpool ke Barcelona ya, sebelum pindahnya gue merasa nih orang kayak nggak cocok deh main di Barcelona. Cuman gue sih seneng-seneng aja, yang penting dia cabut dari Liverpool kan. Dulu Coutinho kalau udah pegang bola di tepi kotak penalti, curling shot inside. Iya. Sekarang juga coba berkali-kali dia coba dan hampir selalu gagal. Satu pemain lagi yang juga pindah itu Lorenzo Insigne. Free transfer dari Napoli ke Toronto. Ke MLS nih orang belum tua-tua banget, belum 31. tua padahal. 31 tuh belum itu prime sebenarnya. Iya, betul. Iya, tapi dia main pindah ke Toronto. Menurut gue sih mungkin dia dapat offer yang too good to be true. Dia dapat 11 juta setahun. Betul, sementara benar. di Napoli itu cuma 5 juta. Benar, dan dia merasa sebenarnya dia bisa aja nunggu sampai ini kan, nunggu sampai akhir musim di Italia. Napoli juga berpeluang untuk juara gitu di liga, tapi dia merasa bahwa ya udah kalau nggak sekarang kapan lagi. 4 tahun kontrak loh. 4 tahun dan you are 35, lu dapat 45 juta. Belum bonus dan lain-lain. Jadi intinya kalau gue jadi Insigne, mungkin gue akan lakukan hal sama. Beda kalau lu masih umur 21 tahun. 31 tahun, 4 tahun main di sana, lu udah 35, bawa 45 juta, lu hidup sampai mati nggak usah kerja juga masih menikmati itu duit. Iya kan? Iya, dan di MLS itu kan sebenarnya dia punya salary cap, khas sepak bola, khas olahraga Amerika lah. Tapi dia punya Beckham rule, jadi peraturan di mana pemain bintang marquee signing itu bisa ngelewatin salary cap-nya, dan itu yang sekarang dilakukan. Udah lama Toronto. Kan itu? Udah Toronto kepada Insigne. Satu lagi tadi kita sempat singgung dikit ya, itu Ferran Torres. Ini keren sih karena Barcelona dan Man City ini mereka melakukan apa yang kita sebut sebagai creative accounting. Jadi gajinya itu dibikin itu secara gradual bertambah dan bertingkat. Paling gede gajinya itu nanti di akhir tahun kontraknya. Ya karena Barca berharap dengan selesainya pandemi ini income-nya kembali ke normal di mana mereka bisa memberi gaji yang sesuai dengan kapasitasnya Barca. Betul. Ya, dan Barcelona itu dapat pinjaman hutangnya 500 juta euro. Tapi juga sempat kalang kabut, masalah administrasi kan, masalah siapa yang daftarin, siapa yang cabut, apakah pemain-pemain yang mau turun gaji atau enggak. Tapi Ferran Torres ini menjawab kebutuhan dari Barcelona coach untuk striker menurut lu? Kok gue rasa enggak ya? Enggak kan? Gini, bahwa dia bisa memberi kontribusi ya, tapi dia bukan Lewandowski, dia bukan Haaland, ngerti nggak? Kalau Barca mendatangkan di Januari ini Haaland atau Lewan, gue akan bilang ya ini menjawab. Tapi juga tidak bisa bilang dia akan bermain jelek dan lain-lain. Karena dia kembali ke negaranya, dekat keluarganya, teman-temannya. Gue rasa dia akan merasa jauh lebih nyaman daripada tinggal di Manchester. Oke. Maka dari itu dengan merasa faktor non teknis lebih nyaman, ya gue berharap dia bisa lebih perform
Tapi gue kalau ditanya apakah gue yakin, gue nggak yakin. Nah, dari beberapa pemain yang pernah pindah dalam bulan Januari dalam winter transfer window, menurut lo siapa yang terbaik, Coach? Yang sekarang atau? Iya, dari kemarin dulu. Oh, gue nggak tahu. Cuman yang jelas yang. Gua kasih nama-nama ya, biar tentuin ya. Kasih ya. Van Dijk Liverpool, namanya Vidic ke Man United, Luis Suarez ke Liverpool, Bruno Fernandes juga ke Man United, Dani Alves Sevilla, Marcelo Real Madrid, Aubameyang ke Arsenal, Ivan Rakitic Sevilla, Kevin De Bruyne Wolfsburg itu tahun 2014 pas dia pindah ke Wolfsburg dari Chelsea itu pindahnya kalau nggak salah, sama Patrice Evra Manchester United. Ya kalau gue bilang dari 9 pemain ini ya bagus semua ya. Jadi Aubameyang lah ya. Ya Aubameyang juga. Awal-awal kan. Enggak, kalau lihat Marcelo kita tahu sendiri kontribusinya seperti apa. Van Dijk kita tahu sendiri, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, MU langsung meroket, Luis Suarez. Jadi kalau gue bilang dari 9 pemain yang lu sebut ini ya bagus semua. Tapi kita juga tahu bahwa winter break ini sebenarnya tidak selalu mengejutkan. Jadi nggak banyak pemain besar yang pindah. Hanya mungkin 9 pemain ini termasuk pemain cukup besar ya, cukup bagus dan punya kontribusi. Jadi ini pembelian yang bagus di winter break. Ini kan ada 3 pemain MU ya, Vidic, Evra, sama Bruno Fernandes. Sebenarnya kalau Vidic sama Evra tuh lumayan lama nyetelnya. Apalagi Vidic tuh banyak error berawal-awal dia pindah. Tapi yang benar-benar impactful banget langsung instant result itu Bruno Fernandes sebenarnya. Itu benar-benar ngatrol permainan tim yang udah acak kadut itu kan waktu itu tiba-tiba dapat nyawa baru lagi. Lo tahu kenapa acak kadut? Kenapa? Karena Ole hanya punya satu sistem yaitu dengan playmaker. Dia coba Pereira, dia coba Lingard. Ya Pereira itu nggak ada orang yang coba jadi playmaker. Dia mencoba tapi dia tidak merubah sistemnya. Dia hanya mencoba berapa dan nggak ada yang berhasil. Sampai Bruno Fernandes masuk, baru sistemnya oke karena ini orang yang tepat. Tapi lo jangan lupa juga ya, kan kalau yang kita sebut tadi itu nama-nama yang bagus ya. Yeah. Waktu Fernando Torres pindah dari Liverpool ke Chelsea itu bulan Januari juga pindahnya. Sama transfer window, winter transfer paling keren sepanjang sejarah menurut gue. Liverpool ngebeli Andy Carroll dari Newcastle United dengan harga 35 juta pounds. Itu menurut gue nggak ada yang ngalahin sih. Andy Carroll itu dianggap sebagai juru selamat berikutnya gitu ya dari Liverpool. Kalau inget Andy Carroll, lo nggak pernah nonton Andy Carroll gitu, badannya gede, tinggi, jago bola-bola atas. Real striker. Rambutnya gondrong. Yeah. Banyak yang kayak bintang bokep soal bentar. yang bikin Newcastle jago loh. Jago kenapa? Karena gaya mainnya cocok buat dia. Iya, gitu betul. Kan. Cuman ini memang tipikal Inggris ya. Gue selalu bilang bahwa pemain Inggris terlalu overvalue dan bukan Andy Carroll aja, jangan lupa Danny Ings juga ke Liverpool. Banyak sekali contoh pemain-pemain Inggris yang baru nongol dikit langsung dibeli dengan mahal ini itu dan lain-lainnya dan kembali terbukti bahwa mereka flop. Yang keren itu ya dari musim Andy Carroll itu pas dia dibeli sama Liverpool. Jadi Newcastle itu baru promosi dari Championship gitu. Terus baru promosi, memang di musim itu ketika dia setengah musim sebelum dibeli, itu jago banget coach. Ya, dia itu 19 penampilan, 11 gol, keren dong kan, keren lumayan, kan? Keren, bukan keren itu. Lumayan lah buat Inggris. Lebih dari satu gol per pertandingan, itu keren berarti rata-rata lo sebagai striker. Cuman setelah dia pindah ke Liverpool, itu 7 penampilan, 2 gol doang. Nah, oke lah. Mungkin cuma setengah musim baru beradaptasi. Yeah. Kita lihat gimana musim berikutnya ketika dia main full gitu kan ya. 35 penampilan, 4 gol. Benar. Gua nggak tahu gitu ketika itu Liverpool apa yang dipikirkan gitu. Gua kangen sama Liverpool masa-masa itu ya. Kangen gua amburadul gitu kan. Nggak jelas arahnya kemana kan, beli pemain juga nggak jelas gitu kan. Sampai Charlie Adam segala ya kan. Charlie Adam, Konchesky itu mau zamannya Roy Hodgson tuh Liverpool terlihat begitu menyenangkan buat gue. Ya, itu kalau sekarang udah enggak soalnya. Itu zamannya Liverpool yang dilatih ya pelatih Inggris. Karena pada saat mereka kalau gue bilang mulai pelan-pelan bangkit itu pada saat Suarez datang. Eranya Gerrard dan Suarez memang nggak menang apa-apa, tapi at least mulai bangkit lah, menang Champions League kan kalau nggak salah. Oh itu era sebelumnya kan.
Dan disitulah mulai pelan-pelan bangkit sampai sekarang. Gue lagi lihat nih coach ya, gue gara-gara tadi kita ngomongin, gue lagi lihat skuadnya Liverpool di musim itu tuh gue kangen lihat nama-nama ini tuh. Jonjo Shelvey, Jay Spearing kan, Maxi Rodriguez, Joe Flanagan gitu kan, strikernya David Ngok gitu. Kangen gue Liverpool yang kayak gini tuh. Kenapa lo ada Mo Salah sekarang gitu ya kan? Kenapa ada Fabinho gitu kan? Gue ayolah balik lagi lah, dia kan Fabio Aurelio, backnya Yunani tuh yang gondrong, Sotiris Kyrgiakos, kan ini sangat menyenangkan ini itu benar-benar bapuknya minta ampun Liverpool itu. Lo bayangin aja sebelum Andy Carroll pindah tuh pada musim itu ya, dia cuma punya dua striker, si David Ngok sama Milan Jovanovic. Dan nggak ada yang mahal ya. Nggak ada. Dan sekarang pun nggak ada yang ekstrim mahal, tapi mereka beruntung punya Klopp. That is the difference. Mereka Liverpool itu, semua fans Liverpool harus benar-benar bersyukur ada Klopp. Dan feeling gue kalau Klopp cabut, mau Gerrard yang gantiin, mau apa, akan ngedrop lagi. Karena pemiliknya itu pelit banget gitu loh. Iya. Jadi tolonglah Liverpool, balik lagi lah beli pemain-pemain kayak gitu lah ya. Nggak usah Mo Salah, Sadio Mane, jangan gitu-gitu. Beli back Virgil van Dijk, terlalu jago, jangan. Bahkan nanti kalau seandainya Mane sama Salah pergi, lu mau beli siapa? Dan knowing Liverpool, nggak mungkin beli yang mahal banget kan? Iya, memang. Pas beli yang murah, ya kembali lagi nunggu 30 tahun. Ini gue lagi melihat daftar penampilan pemain-pemain Liverpool di musim 2010-2011 itu per penampilannya mereka berapa kali gitu main. Kan pemain-pemain kayak Ngok itu main tuh total 25 kali coach main coach. Yeah. Di liga itu gila kan kalau pikir-pikir gitu kan. Sotiris Kyrgiakos 16 kali, banyak ini mainnya sebenarnya gitu. Gitu kan. Kenapa nggak bisa kayak gini lagi mereka ya? Udahlah, ini tolonglah Liverpool, tolong kembali. Itu pemain-pemain setelah keluar dari Liverpool hilang semua kan? Hilang. Coba siapa yang kira-kira jago? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Masih ada Alberto Aquilani segala ini sih. Ya. Aquilani masih oke lah. Mainnya cuma 2 kali musim. Iya. Dia kan pindah dari Roma kan? Terus cedera kan? Iya. Cedera. Cuman nggak, as a player lumayan kreatif lah, lumayan oke lah. Dia nggak sesuai sama pace Premier League lah waktu itu pas dia pindah. Fisiknya terlalu lemah kalau dulu. Iya. Jadi itu ya. Jadi Andy Carroll ke Liverpool tuh mengingatkan gue pada masa-masa indah di masa lalu sebenarnya. Oke, ada lagi kabar soal transfer pemain yang menghebohkan Indonesia. Ya. Ini sebenarnya ini salah satu pemain favorit gue actually. Tapi sayang dipindah ke Arsenal juga. Mesut Ozil. Iya, yang katanya pemilik Rans FC, Raffi Ahmad ya, sang sultan itu, dia bilang bahwa udah sering WhatsAppan sama Ozil dan pemainnya bilang sangat tertarik untuk main di Liga Indonesia. Meskipun kalau kata dirteknya Rans FC itu, si coach Bambang Nurdiansyah bilang dia nggak tahu apa-apa ya. Hamka Hamzah gitu, kaptennya juga bilang nggak tahu juga gitu. Bahkan mereka berdua tahu soal Ozil mau ke Rans itu dari media sosial, bukan dari Rans FC. Any comment, coach? Ya, untuk gue sih gini, kalau gue percaya dari media, kan dia punya kontrak sampai tahun 24. Artinya lu harus beli buyout transfernya kan. 3,5 juta, ya sekitar 60-an M lah. Plus gajinya juga sekitar itu. Artinya lu habis untuk Ozil aja 120-130 M. Nah, sementara budget klub Indonesia rata-rata itu 20, 30, 40 M. Jadi udah jomplang banget. Dan ini hanya satu pemain, belum pemain-pemain lainnya. Satu, is it worth it? Kalau dibilang Raffi bisa bayar, ya pasti bisa. Karena dia bisa cari dana kiri kanan kan. Raffi ini kan smart orangnya. Cuman, is it worth it or not? Untuk hanya mendatangkan satu Ozil ke Indonesia. Itu pun kalau dia mau. Jadi untuk gue sih, gue hampir yakin ini gak akan terjadi. Karena Raffi is smart enough untuk bisa membandingkan keuntungan Ozil datang dengan dana yang dia keluarkan. Ini kalau misalnya kita ngitung-ngitung nih ya, kan tadi si coach sudah bilang nih, Ozil itu gajinya 3,7-3,9 juta euro, 60 miliaran gitu ya. Itu harga transfernya dia sebenarnya. Iya, harga transfernya dia kalau mau nge-buyout kontrak dari Fenerbahce. Keren, kapan ada tim Indonesia gitu kan. Nanti masuk transfer market Fenerbahce itu Rans FC gitu kan. Itu here we go tuh kan. Fabrizio Romano ntar ya here we go tuh. Dengan harga gajinya sih juga sekitar segitulah, sekitar 60-an miliar rupiah gitu.
itu dihitung dari mana-mana sih, gue rasa sih nggak akan nutup sebenarnya. Iya, emang nggak nutup. Nggak akan. Nah, gue lagi ngitung sebenarnya soal marketing value-nya sebenarnya apakah segitu atau enggak, gitu ya. Gue merasa kayak let's say dia pindah dengan nilai transfer jadi 120 miliar. 120 miliar tuh berarti 10 juta? Kurang dari 10 juta dolar lah sebenarnya. Kurang juta dolar gitu. Yang mana buat harga transfer, buat harga expense-nya pemain bola, apalagi yang level juara dunia kayak misalnya Ozil, murah dong harusnya. Iya. Tapi dibandingin sama tim-tim lainnya di Indonesia dan sama iklim sepak bola sendiri, ya jadinya jadi sangat jomplang. Apakah itu akan worth it atau enggak? Gue rasa itu urusan Raffi untuk ngitung ya. Tapi gue lagi berpikir sebenarnya dari sisi Mesut Ozil ya. Kenapa dia mau pindah ke Indonesia? Kalaupun benar, jadi kalaupun duitnya ada nih, kalaupun ini dihitung nggak boncos, kenapa dia mau pindah? Ozil tuh berapa sih? 33 ya? 32. Ya tahun ini 33. 32, 33. Ya. Sebenarnya masih prime juga gitu kan. Masih. Buat main di Fenerbahce gitu ya. Buat posisi dia itu masih prime. Masih. Banget. Apalagi kalau dia main di Liga Tier 2 di Eropa lah. Gitu masih bisa sebenarnya kan. Kayak main Liga Turki. Dia main di di Liga Prancis aja masih bisa sebenarnya kan. Liga Portugal gitu kalau mau. Tapi lo harus inget juga keputusan dia cabut dari Arsenal itu gara-gara apa? Ya, dia kan berantem sama Arsenal. Soal Uighur ya kalau nggak salah waktu itu kan? Iya, salah satu itu. Salah satunya kan. Plus ditambah dia sama Arteta emang nggak cocok secara permainan. Itu. Di timnas Jerman dia juga berantem kan? Karena dianggap didiskriminasi. Dia bilang pada saat gue menang dia dianggap orang Jerman. Pada saat gue kalah dianggap sebagai imigran Turki gitu kan? Gitu. Nah gue sih merasa dengan segala macam faktor background sosial kayak tadi, kalau misal faktor ekonominya dikesampingkan ya, duitnya ada nih, gue sih bisa melihat kenapa dia mau paling enggak mencoba setengah musim deh main di Indonesia gitu. Kalau perkara dilihat anjing lapangannya kok nggak rata, itu urusan ntar ya. Iya. Itu teknis. Gue nih playmaker kan, passing gue tuh harus lurus gitu kan. Kalau ntar masalah lapangannya nggak rata tuh urusan ntar. Cuman gue bisa melihat appeal-nya buat dia kalau duitnya ada. Gitu. Dia merasa dia akan main di lingkungan di mana dia tidak akan dianggap aneh, nggak akan diskriminasi gitu kan. Mungkin juga dia ceritain, orang Indonesia tuh suka sama Turki, suka gitu kan, ya kan. Jadi mungkin aja sebenarnya. Gitu kan. Kalau dari sisi itu ya, tapi apakah dia hanya melihat dari sisi itu? Feeling gue sih enggak. Gue yakin banget coach, si Ozil itu ditunjukin video, mungkin ya. Ditunjukin video sama Raffi Ahmad. Betapa populernya Turki di Indonesia. Itu layangan putus. Kapadocia kan, Indonesia good gitu kan, ya kan? Bentar, gue sering baca tapi gue really don't know. Lain putus itu apa sih? Film kan? Sinetron. Oh, sinetron. Sinetron tapi OTT. Oke. Iya, itu sinetron. Cuman menurut gue itu sinetron yang standarnya lumayan tinggi menurut gue. Tentang apa? Apa? Tentang Turki. Soal perselingkuhan, enggak, bukan. Oh. Kenapa lu kait-kaitkan dengan Turki? Karena di salah satu scene yang paling populer di situ, jadi si istri yang diselingkuhin ini itu bilang bahwa mimpinya dia mau ke Kapadocia gitu. Gitu. Nah, mungkin aja Ozil dikirimin tuh kan. Oh ya Kapadocia Turki. Oke katanya gitu. Enggak lah. It's ujung-ujungnya, even untuk Raffi Ahmad, asumsi Raffi Ahmad konglomerat, asumsi dia gampang banget dengan itu, ujungnya toh hitung-hitungan. Karena kalau dia cari exposure dengan 120M, dia bisa mendatangkan 2 atau 3 pemain yang usianya 38, 39, yang mungkin juga pernah juara dunia, untuk mendapatkan exposure itu. Jadi bukan hanya siapa misalnya? Banyak lah yang udah senior yang udah 38. I mean Dani Alves 39 aja masih bisa perform. Iya, dia main di Indonesia. No, enggak. I mean mantan pemain Brasil lah yang hampir pensiun di Cina atau MLS yang gue nggak tahu generasinya di bawah kakak itu siapa, Robinho atau kayak gitu-gitulah. Gue sempat dengar gosip ada klub Indonesia tuh yang tertarik sama Robinho. Tapi kan dicek dia kemarin sempat kasus kan, rape kan, soal pemerkosaan gitu, dugaannya jadi itu nggak jadi. Tapi banyak sih memang. Tapi Ozil itu dia punya kedekatan kultural, dia punya kedekatan latar belakangnya juga oke, bisa terima. Pemainnya masih prime banget usianya. Kalau gue jadi Raffi duitnya ada, gue bayarin coach. Gue bayarin. Kan? Gue sih enggak. Gue sih pengen dia datang. Kenapa? Gue harap Raffi ajak dia main sama SFC. Gue bilang gue akan datang, gue kolongin Ozil. Gue nggak mau satu tim sama Ozil. Gue bilang, Raf,
gue main lawan Özil ya, ntar gue kolongin. Sekali-sekali bawa ke SFC. Kan gue sering main sama Raffi di SFC. Tapi ntar gue kolongin Özil. Lu lihat. Gue menunggu sih, gue menunggu Mesut Ozil main di PIK kan nih soalnya kan. Main di PIK Enggak, kan. PIK itu belum jadi, masih lama. Iya, ntar one day gitu lah. Ntar paling ada cap kakinya Ozil gitu di PIK kan. Nanti di usia umur 34 35 baru untuk gue lebih visible. Jadi nggak usah bayar uang transfer lagi, Özil duitnya sudah banyak. Nggak usah bayar 60 juta gaji segitu ya, 10-20 M lah masih. Enggak, gue rasa pas di umur 35 dia mikir mendingan gue running tim e-sportsnya sendiri, kan dia kan main tim e-sports. Iya. Dia suka main game. Bener, dan again kayak gue bilang, kenapa dia memutuskan main di Turki itu kan jelas alasannya kenapa. Ya dia bisa aja main ke MLS kalau dia mau gitu, duitnya banyak bisa. Ya, dia balik ke negara yang di mana dia merasa didiskriminasi. Cuman untuk gue sih agak basi ya. Gue 20 tahun tinggal di Eropa, di Belanda, deket Jerman, dan gue tahu bahwa lu sebagai minoritas memang itu yang terjadi, dan itu nggak terjadi hanya di Jerman. Pemain hitam yang main di Belanda, Ruud Gullit, Kluivert, dan kalau mereka main jelek pasti ada kardus-kardus yang mengaitkan dengan ras mereka gitu loh. Jadi it happens everywhere. Jadi untuk gue agak aneh aja kalau dia komplain kayak begitu. Enggak, cuma menurut gue bahwa faktor faktor sosiokultural dan politis ini nggak bisa dilepaskan emang dari Ozil. Wah, waktu dia nikah, Ozil nikah, yang jadi best man-nya siapa? Erdogan, men. Iya. Gitu kan. Jadi lo kalau misalnya ada pemain Rusia gitu ya, terkenal siapa pemain Rusia sekarang yang top? Nggak ada juga top sekarang ya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Cuman kalau dia nikah gitu kan, dia nikah gue mau best man gue Putin gitu kan. Itu sebenarnya bukan cuma sekedar ini, menurut gue bukan cuma sekedar menunjukkan sekedar berbeda, tapi memang pemahaman dia soal sosial, kultural, politis itu dia udah punya sendiri tuh di dalam kepalanya. Makanya based on itu, gue merasa dia sih kalau duitnya ada nih, dia mau paling nggak nyoba lah. Paling nggak nyoba gitu kan. Perkara dia apakah merasa bahwa akan bertahan lama atau enggak. Kalau gue sekarang di usia ini nggak bakalan, dan harganya terlalu mahal, udah kita bahas tadi. Tapi feeling gue kalau dia kontraknya selesai itu masih ada kemungkinan. Kontraknya kelar itu 24. 2024. Iya, 24 dia umur 33-34 masih bisa main setahun di sini, dan paling digaji 10-20 M remah buat Raffi. Nah, kalau gini deh, kalau misalnya ntar deh, ini kita berpikir senario goblok-goblokan gitu. Ternyata Ozil beneran pindah gitu kan. Dan ternyata nih, bagi pemain bola Turki dan segala macam keturunan yang merasa, iya ya, kita mending pindah ke Indonesia aja. Di sana lebih friendly kan. Ya, bisa jadi. Lebih friendly gitu kan. Karena pemain luar di sini kan banyak yang dari Brasil, Argentina. Iya. Dan baru berapa tahun terakhir ini dari Eropa Timur kan. Iya. Kan sebelumnya enggak. Sebelum dari Afrika banyak banget. Bisa aja pada suatu saat Turki itu pemain bola dari Turki datang ke sini. Iya, dan itu belum pernah ada kayak Indonesia ya? Gue nggak tahu pernah ada atau nggak, cuman yang jelas belum banyak. Jadi kita lihat apakah Mesut Ozil bisa membuka keran dari pemain Turki. Apalagi kalau nggak salah Erdogan kan pengen datang ke Jakarta nih. Iya. Antara bulan ini atau bulan depan. Kalau sampai ternyata tuh bersamaan, kita makan kebab ntar. Selamat datang di segmen kedua, yaitu segmen What If. Kembali datang lagi. Lu siapa ya, anjir? Tiba-tiba muncul. Febri mana, Febri? Febri nggak tahu kemana nih. Ya, jadi pokoknya di segmen kedua kali ini kita akan balik lagi ke segmen What If. Kalau minggu kemarin, segmen What If itu menjadi wasit. Kalau di episode kali ini kita akan bermain menjadi owner klub sepak bola. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Klub lo mendapatkan kerugian sebesar 50% dari protes yang dilakukan sama fans karena harga tiket yang terlalu mahal. Kalau diturunin, penghasilan mingguan klub lo itu bakal berkurang. Sementara kalau nggak diturutin, kemauan fans nggak diturutin, ada kemungkinan bakalan protes lagi nih. Terus nih, apa yang bakal dilakukan sebagai owner klub? Ini kurang jelas informasinya, klubnya itu levelnya segimana? Klub papan atas, papan tengah, papan bawah? Ya papan atas kita lah main pasti. Papan atas. Papan atas. Oh, iya. Kerugian karena tiket terlalu mahal. Iya. Contohnya Arsenal kan klubnya tuh tiketnya mahal tuh. Iya. Kalau gue jadi pemilik Arsenal, bodo amat gue sama fans. Karena kalau dia nggak mau bayar, ada orang lain yang mau bayar pasti. Dan itu dilakukan sama Arsenal juga. Cuman kembali lagi tergantung filosofinya ya. Karena Bayern Munchen itu mau tiket mahal murah
tetap rame. Cuman mereka menurunkan harga tiket dan itu murah banget di Munchen. Karena Rummenigge bilang, sekarang kalau kita naikin tiket, mungkin keuntungan kita akan bertambah 2, 3, 4 juta. Tapi di dunia sepak bola itu nggak ada nilainya. Maka dari itu, kalau gue sebagai pemilik, gue akan lebih ngikutin caranya Munchen. Jadi gue akan turunin. Karena gue bisa cari duit di tempat lain. Bukan hanya dari tiketing. Ini kan pernah jadi isu juga di Inggris ya. Jadi Arsenal itu adalah tim dengan harga tiket termahal mahal, ya. di Premier League gitu. Buat tim yang juaranya udah lama agak keterlaluan memang sebenarnya. Iya, emang gue setuju. Gitu. Betul. Tapi itu tidak berpengaruh apa-apa kepada attendance-nya Arsenal kan? Memang. Nggak pengaruh apa-apa gitu. Makanya gue bilang kalau lo tim papan atas, apalagi tim yang punya fanbase yang luas, yang global, akan ada banyak orang yang ngantri untuk beli itu tiket, gitu. Nah, banyak turis lah. Betul. Nah, perkara bahwa apakah nanti fans itu kan gini, fans itu kan punya semacam kontrak mati sama klubnya. Mau dia bilang kagak peduli, kagak dukung, tetap aja. Dan itu dieksploitasi dengan sangat oleh timnya sebenarnya. Jadi apa yang akan gue lakukan kalau gue tim papan atas ya? Kalau gue tim papan atas sih gue bakal bodo amat. Berbeda kalau tim papan bawah. Beda. Apalagi kalau lo tim tim dari lower league, yang main revenue income lo tuh dari tiket. Tiket itu nggak bisa pasti. Tapi kalau tim papan atas sih bodo amat. Sama kan Coach? Enggak. Oh dia beda. Enggak, kalau papan atas gue lebih ikutin filosofinya Munchen. Gue akan turunin. Karena untuk gue harga tiket mahal dan murah itu sangat kerasa terhadap fans. Tapi klub nggak begitu kerasa. Gitu. Man United tuh nurunin harga tiket juga. Jadi banyak sebenarnya tim papan atas yang nurunin harga tiket. Kecuali Arsenal. Lanjut, next ke pertanyaan kedua. Jika 4 orang pemain termahal dari klub yang lu punya, itu bikin onar, bikin gaduh kayak ngelawan pelatih ya. Contohnya kayak Lukaku lah yang lagi ribut-ribut itu kan baru ini. Dan dengan nama besar juga, sebagai owner, jabatan sebagai owner, bakal ngelakuin apa sih? Ini MU nih. Gue itu pernah mengalami dalam hal yang kira-kira sama. Oke, jadi pada saat gue punya kafe itu hampir semua karyawan gue mau mundur karena mereka tidak suka dengan manajernya. Ya, either manajer pecat atau semua karyawan kan. Tapi gue cari tahu dulu. Jadi in this case juga sama. Gue cari tahu dulu. Kalau seandainya 4 pemain ini memberikan alasan yang benar, oke, kemungkinan gue pecat pelatihnya. Tapi kalau pelatihnya memberikan alasan benar dan alasan 4 pemain ini cuma berdasarkan ego dan lain, gue akan geser 4 pemain ini. Jadi ini udah masalah prinsip kalau hal kayak begini. Ini kalau misalnya mengacu sama tim yang pernah ada kasus, bukan MU deh, Chelsea misalnya, Chelsea-nya Mourinho di tahun ketiga itu kan? Iya. Ketiga dia. Itu udah jelas sebenarnya yang bikin punya masalah itu adalah pemain sama pelatihnya. Gue sebagai owner, gue pasti akan memproteksi investment gue. Dan investment gue paling gede ada di mana? Ada di pemain sebenarnya, ada di pemain. Pasti dia akan pasti orang pertama yang diajak ketemu sama owner itu udah pasti pelatihnya. Pasti dia akan pressure, ayo dong. Lo sebagai pelatih lo bisa ngomong dong gitu kan, bagi pemain-pemainnya gitu. Ini pemain-pemain gue mahal nih. Tapi kalau ternyata nggak bisa juga, pasti pelatih ditendang. Dan pada banyak kejadian gitu pasti pelatih yang didepak. Karena lebih gampang lo ganti satu pelatih dibanding lo ganti satu squad. Enggak, cuman gitu. Kalau satu squad beda, ini cuma 4 pemain, oke? Tapi kalau seandainya alasan 4 pemain ini nggak make sense buat lo, apakah lo tetap mempertahankan ini? Sementara alasan dari pelatih itu lu setuju, lu dukung. Apakah lu tetap mendepak pelatihnya demi 4 pemain? Ini kan 4 pemain termahal ya. Jadi gue udah investasi gede banget. It doesn't matter karena pemain ini kalau lu bicara investasi gede, tetap setelah itu masih bisa dijual. Belum tentu. Kalau dia bermasalah nih dengan si pelatihnya, terus dia nggak bisa main atau tiba-tiba berpengaruh kepada performa dia, ini pemain mahal susah gue jual nih. Kalau nggak laku kan? At least lu bisa bilang oke, gue pertahankan lu mainin sampai musim akhir, habis itu gue jual. Kasarnya begitulah. Karena kalau lu depak pelatih yang lu dukung juga, yang visi misinya sama dengan lu pertahankan 4 pemain hanya demi investasi, pelatih berikutnya akan sama kejadian lagi. Cuman kira-kira skenario gini,
4 pemain termahal ini kita bisa berasumsi dia punya reputasi dan punya influence yang gede di ruang ganti gitu ya. Itu udah pasti gitu. Nah, ketika pemain ini yang dianggap bisa mengatur permainan tim, kalau dia berantem, nggak bakal dimainin dong. Selama pelatihnya bisa membawa hasil di pertandingan, nggak ada alasan untuk mengindahkan si 4 main ini gitu kan. Jadi kalau pelatih menang, gue tetap menang kok kan, bodo amat. Itu mainnya jual aja. Begitu hasilnya seret, yang disalahin kan bukan pemain pasti. Yang disalahin pasti pelatihnya. Pasti pelatihnya. Gitu. Ya, jadi ini agak emang agak dilematis sih. Tergantung hasilnya. Iya. Karena pelatih itu kan dijudge based on performance sebenarnya. Based on result. Iya, based on result. Oke, next kalau gitu pertanyaan terakhir. Jika kalian berdua menjadi pemilik klub Newcastle baru dibeli sama PIF gitu. Nah, langkah apa sih yang bakal dilakuin, yang paling urgent dilakuin untuk sekarang di musim transfer ini tuh bakal ngapain? Gue sih bakal cari calon pembeli lagi ya, mumpung harganya mahal. Iya kan, kalau nggak selamat ntar kan, jadi gue sih langsung kira-kira kalau ada yang lebih mahal 10 juta pounds itu gue jual sih langsung gitu harganya sih. Enggak, dia takut kalau MU kegeser lagi karena ada saingannya. Gini ya, gimana dia kemarin Newcastle sudah memutuskan untuk nge-hire Eddie Howe. Dia akan Newcastle harus spending duit beli pemain yang berkualitas top pada bulan ini. Tapi lo juga nggak tahu kan apakah pemain tersebut mau pindah atau nggak. Kita tadi udah bahas di awal. Nah, menurut gue sih, emang lo harus spending stupid money sih. Lo harus spending stupid money dengan pemain-pemain yang bagus, tapi harganya stupid gitu ya. Harganya jauh di atas dari harga pasaran, toh duit lo banyak juga gitu kan. Dan mengharapkan pemain tersebut dalam jangka waktu singkat bisa membuat keajaiban di atas lapangan. Enggak, kalau gue nggak setuju dengan stupid money itu karena banyak sekali pemain yang cukup bagus tapi ribut dengan klubnya atau di bangku cadangkan atau nggak main, itu bisa dibeli dengan murah. Ya contoh Aubameyang atau Umtiti lah, pemain kayak gitu kan. Umtiti kan nggak jelek amat, dalam arti di Newcastle bisa. Karena target untuk Newcastle itu cuma satu, tidak terdegradasi, oke? Jadi nggak ada gunanya juga beli pemain yang mahal-mahal banget, tapi lo dapat satu, mending nggak terlalu mahal, pemain yang masih berkualitas, tapi yang ribut dengan klubnya, yang penting datang dulu di bulan Januari, minimal 6 pemain harus datang, kalau nggak selesai ini klub. 6 pemain sih ya bisa, cuman menurut gue sih semua klub ini, gini, lo kalau sekarang tuh ngelihat Newcastle ya, kayak lo tuh pedagang di Melawai di Blok M gitu ya, lihat orang turun dari Mercedes gitu ya, terus lo menawar beli tas gitu, itu pasti harga bukan dibanding, itu harga ditaruh setinggi-tingginya, pasti ditaruh setinggi-tingginya gitu kan, dan gue merasa itu pasti akan dilakukan ke Newcastle siapapun yang mau dia beli, apalagi kalau misalnya kontraknya bukan mau habis di akhir musim ya. Yang mau beli itu harga pasti price tag-nya gila-gilaan, pasti gila-gilaan. Makanya itu duit bakal jadi duit goblok gitu menurut gue sih. Kemarin itu Kieran Trippier kan udah ditawar sama United, sama Man United di awal musim. Bagi Man United itu terlalu mahal. Tapi 12 juta dia beli murah loh kalau gue bilang. Tapi kan itu hampir no resale value gitu. Kalau apakah Man United ditawarin harga yang sama gitu ya, mau beli nggak bakal mau beli menurut gue. Beli gue bilang. Buat pelapisnya lah. Nggak ada, kalau harga situ sih nggak mau. Nggak, gue bilang no value, no resale value, iya betul, setuju. Tapi kalau dia dikontrak 3-4 tahun, tetap plus poinnya itu sangat worth it dengan 12 juta itu. Lo tau lah kalau gue jadi pemiliknya Newcastle bakal gue hubungin siapa? Apa? Ya kan? Mesut Ozil kan? Mesut Ozil gitu kan? Iya. Jadi lo punya pemain yang masih berkelas dunia, umurnya belum tua-tua banget gitu kan? Ozil sama Auba gitu ya. Ozil gitu, terus dia lihat lo mau milih main di Jakarta gitu kan, apa mau main di Newcastle gitu. Kalau harganya kalau buyout clause cuma 3,5 juta euro, ya itu benar. Kan? Ya make sense banget gitu. Dan gue rasa mungkin kita harus ngasih kabar kali ke Newcastle ya. Pasti, ya gitu sih menurut gue ya. Jadi beli pemain yang harganya, ya harga stupid itu, harganya bodoh banget sih. Karena saking tingginya. Oke, kalau gitu kita selesai lanjut ke segmen Domba dan Kardus of the Week. Oke, kita sekarang masuk ke segmen Domba of the Week, mendengarkan aspirasi dari warga. Dear FIFA, mengapa kalian tidak memutuskan masukkan Justinus Laksana ke dalam top 3 best coach of the year?
Perlu diketahui, manajer sekelas Klopp dan Tuchel saja sudah mulai menonton Just Talk. Semoga FIFA bisa waras dan masukkan Coach Justin ke dalam top 10 nominasi Best Coach 2021. Gue reply tweet ini, lo tau gue jawab apa? Dek, jangan lupa minum obat ya. Iya, sekelas Klopp dan Tuchel, ya. Ini sama sih kayak kemarin yang gue bilang ada orang ngepost ke ruang taktik kalau nggak salah. Iya. Ya, terus bilang jangan sering-sering ngebahas Liverpool, ntar diketahui oleh musuh gitu. Sama nih. Next. Oh. Gue lihat nih dari Mas Menteri. Nggak, sebenarnya ini bukan domba kalau gue bilang. Dia hanya mempromosikan program itu lah. Kasarnya begitu. Dan benar. Gue yakin Pak Sandi ini ditodong Bang Helmi kayaknya. Dan gue yakin dia juga nonton. Enggak, jangan-jangan enggak. Tahu gue Pak Sandi itu kagak suka bola. Dia sukanya basket soalnya. Oke. Gue yakin ini pasti diarahin sama Helmi Yahya sih. Gue yakin banget Bang Helmi yang nyuruh. Bisa jadi Bang Helmi sendiri yang ngetikin tweetnya menurut gue. Iya. Lanjut. Tapi seru sih ini. Oh ya ini tadi. Ini. Kalau Ozil ke Rans, tinggal di Jakarta dong bisa nih Coach Justin diajak fan football. Gue kolongin ntar. Sama Atta aja dikolongin gimana? Itu bohong, nggak ada cerita gue dikolongin Atta. Nggak ada. Nggak pernah. Jadi gini, Atta itu kan masih muda, jadi kencang banget. Dan gue tahu Atta itu kanannya mati, hanya kiri yang hidup. Pada suatu momen di SFC, dia tuh datang kencang banget, lari ke gue defense. Gue tahu dia pasti dari gue kan ke kanan, ya. Apa yang gue lakukan, dan lu bisa lihat di video, gue biarin dia lewat, karena nggak ada guna juga. Kalau gue mau ngambil bola, gampang banget dari Atta. Karena kanannya itu, kirinya itu mati, kanannya mati, dia selalu gesernya ke kiri. Gitu, jadi, tapi ini akun mandul. Jadi fitnah udah menjadi hobinya, nggak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Lu lihat viewers gue naik terus, subscriber gue naik terus. Fitnah itu nggak akan berhasil. Ada lagi lanjut? Satu lagi. Nih, tadi Call Me Crazy dari salah satu netizen di Inggris nih. Call Me Crazy but I'll take Phil Foden over Wayne Rooney all day. Foden lebih dari Rooney. Ya belum lah. Masih jauh itu. Berbakat lah, cuma main buat Inggris kalau buat City sih. Enggak buat City enggak. Phil Foden definitely berbakat, tapi apakah dia bisa meraih peak-nya Rooney? Gue nggak yakin. Belum tentu. Wayne Rooney waktu pakai nomor 8 sebelum jadi nomor 10 tuh. Pas rambutnya botak-botak itu menurut gue belum ada pemain yang main di Premier League kayak gitu lagi. Jadi ini tuh gabungan antara bulldozer sama striker dalam satu orang gitu. Memang ketika dia udah bertambah tua dan pakai nomor 10 beda, langsung gaya mainnya beda. Tapi pas baru pindah dari Everton tuh gila. Ya. Itu tuh gila sih mainnya. Gue setuju. Gitu. Enggak lah, belum. Udah habis? Oke, sekian episode untuk Pangeran Justin Show pada hari ini. Kita menanti kabar hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki yang akan semakin erat dengan pindahnya Mesut Ozil jika benar ke Rans FC. Gue berjanji akan membeli bajunya. Akan beli bajunya Ozil. Gue kalau itu gue nggak usah beli, dikirim gue. Dan gue menunggu bahwa Ozil mengirimkan defense splitting pass itu kan, bola-bola terobosan yang semoga tidak ini ya. Gue benar menunggu ajak Ozil ke SFC. Main ntar gue datang. Semoga kalau Ozil lagi passing boleh nyampe ke tujuan gitu ya. Demikian, sampai jumpa. Dadah.